Halo Sobat Balatkop, kembali lagi bersama saya Adi IP dan kali ini kita sudah masuk ke fase ketiga yaitu fase visual kemudian. Tetapi sebelum lebih jauh, saya akan bahas sedikit atau saya akan recap sedikit pada fase-fase yang sudah saya tampilkan di video-video sebelumnya. Yaitu fase pertama tentang bercerita, kita harus mulai start with why, kita harus tahu dan mempertanyakan branding kita itu seperti apa. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita membangun cerita supaya kemudian itu menjadi citra. Dan kali ini kita akan masuk ke mentranslasi atau mentransfer, atau minimal kita tahulah bagaimana setelah kita punya cerita, kita punya citra, dan yang terakhir kita harus membuat visual yang seperti apa, seperti itu. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita akan masuk dulu ke fase yang ketiga ini. Saya mulai dari perbedaan yang kadang-kadang orang itu sangat susah banget membedainnya antara yang pertama branding dan yang kedua adalah marketing. Perlu diingat bahwa yang kita bahas dari kemarin itu, branding itu adalah tentang bagaimana orang menilai brand kita atau bagaimana orang menilai perusahaan kita atau produk kita. Itulah yang dikatakan branding. Tetapi kemudian apa bedanya sama marketing? Marketing itu adalah usaha kita untuk mempromosikan, itu sederhananya ya. Tapi yang lebih luasnya adalah bagaimana kita, yaitu tadi marketing adalah bagaimana usaha kita untuk bisa membuat konsumen kita itu tertarik pada kita. Dan branding itu adalah salah satunya. Mirip-mirip tapi sebenarnya beda ya, kayak gitu. Oke, nah untuk lebih mengingatkan lagi, jadi sebenarnya apa sih branding itu? Branding itu sesederhananya adalah bagaimana kita memberikan promise atau janji kepada pelanggan kita. Dan selain juga promise, selain juga janji, branding itu nantinya akan juga membentuk reputasi kepada kita. Misalkan seperti ini, kita adalah sebuah brand kuliner yang menjanjikan pengiriman tepat waktu. Tentunya branding tepat waktu itu bisa menjadi melekat kepada kita kalau kita memang benar-benar tepat waktu. Tetapi ketika kita pengirimannya tidak tepat waktu, maka ini akan jadi sebuah reputasi buruk untuk brand kita. Sebenarnya sesederhana itu aja. Fase ketiga ini saya hanya akan menekankan logo sebagai identity yang perlu dipikirkan oleh Sobat Balatkop semuanya sebagai bentuk untuk mewakili dari cerita dan citra yang sudah teman-teman atau Sobat Balatkop semuanya bikin di fase yang sebelumnya. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas beberapa prinsip logo yang digunakan oleh brand-brand besar, bahwa sebenarnya mereka menciptakan logo itu atau menciptakan visual itu ada prinsipnya gitu. Nah, yang pertama prinsipnya adalah simple. Kalau kita lihat logo-logo simple itu, salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah logonya Nike yang berbentuk seperti checklist atau tanda contreng. Itu sebenarnya desain logo yang simple itu bisa membuat logo itu jadi mudah diingat dan sangat sederhana dalam penempatannya. Jadi kalau kita lihat logo Nike itu, mereka mau dipasang di kardusnya, bahkan sampai ke sepatunya sendiri, atau bahkan di media yang sangat kecil, misalkan di deker tangan, itu logo Nike tetap akan terlihat dengan jelas seperti itu. Jadi yang pertama prinsipnya adalah simple. Yang kedua, selain logo itu harus simple, logo itu harus memorable. Nah, logo yang paling memorable mungkin pendapat kita bisa beda-beda ya, tapi yang paling gampang kita ingat adalah logonya McD atau McDonald. Dengan warna dan kuning yang kombinasinya sangat pas, logo McD itu sangat mudah kita ingat. Ya, mereka logo ini bikin seperti huruf M dan ya itu sekaligus merepresentasikan McD, dan juga sebenarnya kalau kita tahu lengkungan itu merupakan siluet dari lampu mobil kayak gitu. Yang ketiga, logo itu harus timeless. Nah, satu-satunya logo timeless yang menurut saya masih dipakai dan masih sangat mudah diingat itu adalah logo dari brand Coca-Cola.
Perlu diketahui Coca-Cola sudah menggunakan logo yang sekarang ini selama hampir 200 tahun. Jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan dari prinsip logo adalah seberapa lama kita akan menggunakan logo ini, yaitu timeless atau tidak lekang dimakan waktu. Keempat adalah logo itu harus versatile. Versatile ini artinya bisa kita gunakan di mana saja atau serbaguna. Nah, saya sering mendapati itu kayak kadang-kadang foto orang dijadikan logo atau gambar-gambar yang warnanya banyak sekali itu dijadikan logo, atau warna-warna yang ketika dicetak di media tertentu itu sangat susah sekali karena teknisnya terlalu susah gitu. Nah, versatile ini kalau kita lihat contohnya adalah logo dari organisasi WWF ya, atau pemerhati binatang. Itu logo panda itu dibikin dengan sangat simple dan sangat sederhana, tetapi logo ini bisa digunakan di mana saja dan pengaplikasiannya pun sangat gampang. Yang berikutnya, yang kelima adalah appropriate. Logo appropriate artinya logo ini benar-benar tepat sasaran dan secara tidak langsung itu bisa menggambarkan bagaimana perusahaan kita melakukan sesuatu atau sebenarnya kita tuh jualan apa gitu. Contohnya paling gampang adalah logo Lego ya, brand dari Lego yang dia mainan seperti bongkar pasang itu emang benar-benar dengan font yang sangat lentur, dengan ujung-ujung yang tidak tajam, itu memang menggambarkan bahwa mereka ini bisa dimainkan oleh anak-anak gitu. Logonya tidak terlalu kaku gitu. Nah, ini salah satu bentuk dari appropriate sebuah logo seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita kenal prinsip-prinsip logo, yang pertama tadi ada simple, kemudian ada memorable, ada timeless, ada versatile, dan appropriate, kita akan masuk ke style logo. Jadi di style logo seperti yang ada tampil di layar, sebenarnya style logo itu ada banyak sekali, tapi setidaknya dari banyaknya style logo atau gaya logo ini ada 5 gaya utama yang sampai hari ini masih dipakai. Yang pertama itu adalah klasik, itu logo yang biasanya mereka menggunakan style huruf-huruf yang pada masa lalu sering digunakan ya, ketika era cetak itu baru-baru muncul gitu. Terus yang kedua itu adalah logo retro atau vintage. Biasanya mereka menggunakan gaya-gaya yang sifatnya, kalau kita dalam gambaran kita itu film-film cowboy itu biasanya banyak logo itu menggunakan penggayaan retro. Yang ketiga itu adalah modern dan minimalis. Ini logo yang sering dipakai di era sekarang. Jadi era-era sekarang ini banyak sekali orang yang bikin logo itu sangat simple, sangat modern, tetapi logo ini kemudian didukung dengan usaha marketing dan branding yang besar gitu. Yang keempat adalah fun dan quirky. Fun dan quirky ini mungkin seolah-olah seperti ini orang main-main ya bikin logo ini gitu. Ini logo yang dibikin memang biasanya untuk brand-brand yang tidak pengen dianggap sebagai kaku ya. Biasanya brand fashion, brand mainan anak-anak, atau brand yang sifatnya dia adalah brand yang indie gitu, yang kreatornya ini atau produknya atau si yang punya bisnis ini biasanya orang-orang seniman gitu. Mereka lebih suka menggunakan logo-logo yang fun dan quirky gitu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, itu biasanya style logo itu handmade atau handcraft. Jadi seolah-olah memang sangat detail, menggunakan sketsa-sketsa atau tulisan tangan yang sangat rumit, sehingga tetapi tetap masih bisa menggambarkan sebuah identitas, yaitu identitas logo. Baik, setelah tadi kita kenal dengan yang namanya logo style atau penggayaan logo, kali ini kita akan masuk ke beberapa tipe logo yang sering dipakai di luaran sana. Yang pertama adalah lettermarks. Lettermarks ini biasanya dibuat dari singkatan nama gitu ya. Jadi kayak kita punya sebuah nama, terus kemudian singkatan namanya itu kita lebus sebagai tipe lettermarks. Yang kedua adalah tipe wordmarks. Biasanya tipe wordmark ini adalah satu kata yang dilogokan. Misalkan ya kalau kita lihat contoh yang sangat kuat itu adalah Coca-Cola gitu ya.
Yang ketiga adalah pictorial. Pictorial ini berasal dari kata pictograph, yaitu sebuah icon atau simbol yang biasanya ini digunakan sebagai gambar utama atau visual utama dari sebuah susunan logo. Yang keempat, abstrak. Logo abstrak ini biasanya tidak teratur. Kalau logo itu biasanya seimbang, kali ini abstrak itu tidak teratur. Yang kelima adalah maskot. Maskot ini biasanya digunakan kalau kita sering jumpai itu pada olahraga rugby ya. Rugby itu sering sekali menggunakan logo maskot, atau NBA juga sering menggunakan maskot. Tetapi yang sekarang ini lagi dekat-dekat dengan kita ini, logo maskot biasanya dipakai oleh klub-klub e-sport kayak gitu. Nah, yang keenam adalah kombinasi atau combination. Combination ini adalah perpaduan antara tulisan dengan gambar menjadi satu kesatuan seperti itu. Yang ketujuh adalah emblem. Kalau emblem yang paling sering kita lihat itu adalah logo yang muncul pada klub-klub sepak bola. Nah, itu tadi ada sekitar 7 tipe logo-logo yang bisa kita pakai. Tentunya di luar sana juga masih banyak tipe-tipe yang lain, tetapi utamanya ada 7 tipe logo ini. Nah, setelah kita tahu prinsip, kemudian kita tahu stylenya, terus kemudian yang terakhir adalah kita tahu tipenya. Berikutnya ini yang paling sering ditanyakan atau diperdebatkan atau didiskusikan ketika kita membuat sebuah brand identity. Dalam hal ini konteksnya adalah logo, yaitu adalah color psychology, atau psikologi warna. Nah, di antara berbagai psikologi hasil penelitian yang muncul di media yang saya baca, ini ada beberapa yang sudah saya rangkum untuk Sobat Balatkop, yang nanti Sobat Balatkop bisa dibaca sendiri. Karena ya yang namanya color psychology itu banyak sekali ya teori-teorinya, tetapi yang paling sederhana biasanya untuk warna-warna makanan itu seringnya menggunakan warna merah, terus kemudian untuk warna-warna yang menunjukkan keceriaan itu biasanya menggunakan orange ataupun kuning, terus kemudian warna-warna yang menunjukkan elegan itu biasanya menggunakan silver, gold ataupun black. Warna-warna netral itu biasanya menggunakan warna putih gitu. Banyak sekali, dan teman-teman Sobat Balatkop semuanya nanti bisa membaca riset itu yang tampil di layar ataupun dari berbagai sumber yang lain, karena pada dasarnya sama aja kayak gitu. Dan berikutnya, karena kita sudah kenal kebanyakan yang berbentuk gambar, berbentuk warna, kali ini kita harus mengenal apa yang namanya kalau kita sering sebut itu namanya font atau huruf, tetapi sebenarnya istilah yang benar itu adalah typeface atau tipe huruf gitu ya kalau kita bahasa sederhananya. Jadi di dalam sebuah logo itu biasanya ada beberapa tipe huruf yang digunakan. Itu ada yang namanya huruf serif, terus kemudian sans serif, terus kemudian huruf script, dan yang terakhir adalah display font. Nah, huruf serif ini salah satu cara mengenalnya adalah biasanya dia punya kepala dan kaki. Ya paling gampang huruf serif itu kita kenal di sekitaran kita itu adalah Times New Roman ya. Times New Roman itu huruf serif kayak gitu. Nah, huruf sans serif itu biasanya huruf yang dia lebih sederhana, tanpa kepala dan tanpa kaki. Kalau kita lihat biasanya dia ada Arial, ada Calibri, kayak gitu. Itu huruf-huruf sans serif. Dan yang ketiga adalah huruf script. Huruf script ini biasanya huruf yang identik dengan huruf yang cukup dekoratif. Artinya biasanya dia seolah-olah ditulis dengan tangan, terus kemudian banyak lengkungan, dan ini kalau kita sering lihat undangan-undangan pernikahan itu menggunakan logo script gitu. Di logo pun juga banyak yang menggunakan logo script. Salah satunya lagi-lagi Coca-Cola itu menggunakan logo script atau huruf script gitu. Yang terakhir itu adalah display font. Nah, display font ini mungkin sudah huruf yang sudah mengalami banyak sekali modifikasi. Para seniman dan kreator-kreator visual itu menciptakan huruf-huruf itu menjadi sebuah display font. Jadi sangat banyak sekali ragam dan wujudnya.
Nah, tentunya dengan berbagai macam elemen yang membentuk logo itu tadi, di dalam video ini saya tidak bisa menjabarkan atau menyelesaikan problematika cerita dan citra dari Sobat Balap Club semuanya, karena tentunya setiap brand, setiap merek ataupun aktivasi yang membutuhkan sebuah identity itu punya kasus yang berbeda-beda. Nah, yang terpenting adalah sekali lagi bahwa visual itu menurut saya menjadi yang terakhir, karena sebelum kita masuk ke visual kita harus memiliki cerita dan citra yang kuat dulu. Karena kalau kita punya cerita dan citra yang kuat, visual itu pasti akan melengkapi. Sobat Balap Club, kita sudah sampai di ujung dari 3 fase bagaimana menciptakan branding. Yang pertama itu adalah fase bercerita melalui start with why. Yang kedua itu adalah dari cerita menuju citra, dan yang terakhir adalah mentransformasi atau mengkonversi cerita citra menjadi visual. Sekali lagi saya berpesan ke Sobat Balapku semuanya bahwa setidaknya melalui 3 fase ini kita bisa kenal bagaimana sih perjalanan branding itu dimulai sampai kemudian menjadi sebuah visual yang selama ini pada akhirnya kita lihat dimiliki oleh brand-brand yang ada di luar sana. Terakhir dari saya, Sobat Balap Club, tetap berpikir semuanya start with why, dan kemudian mentransformasinya menjadi sesuatu hal yang penuh makna sehingga kita bisa memenangkan hati dari para konsumen kita. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk Sobat Balap Club semuanya. Jangan lupa like dan komen jika teman-teman menghendaki akan ada workshop lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel dari YouTube Balap Club Jateng. Saya Adi IP, bye-bye.